tidak sedap karena menganggap Anti telah mengganggu keluarganya. Nggak pernah nih, saya nggak pernah ngelabrak yang namanya Anti ini, nggak pernah. Soalnya kenal apa sih, Bang Matu juga nggak kenal, kita juga nggak kenal siapa yang dilabrak. Kita tahu namanya baru ini, sedangkan nomornya aja kita nggak tahu yang mana gitu, nomor handphone gitu. Kita bingung juga, nah. Makanya bingung kalau ditanya begitu gitu. Mengenai hubungan Mastur dengan Anti Febianti, Herda Halo, apa kabar pemirsa? Kabar-kabar Minggu di hadapan Anda saat ini bersama saya Niken Okto. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabar Minggu. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Di hari ini kita akan menyaksikan sebuah kabar terbaru dari dunia selebritis yang kami hadirkan khusus untuk Anda pemirsa setia kabar-kabar Minggu. Bintang sinetron yang memiliki wajah cantik Marini Zumarnis akhir-akhir ini sering terlihat jalan sendiri tanpa didampingi sang suami. Ibu satu anak ini memang jarang sekali terkena gosip tidak sedap. Apalagi kabar rumah tangganya yang selalu tampak harmonis dengan suaminya Denny Wardana. Namun wanita yang namanya terangkat kembali berkat sinetron Bidadari ini, akhir-akhir ini sering terlihat datang seorang diri ke acara resmi maupun tidak. Begitupun dengan suaminya Denny, pergi ke suatu acara selalu datang sendiri. Hal ini menjadi tanda tanya, apakah yang terjadi di antara mereka yang notabene adalah keluarga yang dijadikan contoh sebagai keluarga selebriti yang jauh dari gosip tidak sedap. Ketika ditemui di sebuah acara yang lagi-lagi Marini datang sendiri, ia mengungkapkan kenapa mereka jarang bersama lagi. Oh iya, kemarin kebetulan anak saya kemarin kan sakit ya, jadi badannya panas, anget, jadi saya nggak bisa ninggalin anak dan kebetulan suami saya datang. Suami saya datang acara ACI itu ya, basket ya. Gosip. Ya sebetulnya sih dalam kehidupan berumah tangga pasti takut lah ya ada apa-apa. Tapi kalau misalnya suami saya nggak datang, terus saya nggak datang kan kesian yang undang. Gosip tidak sedap memang gampang berkembang. Terdengar kabar kalau saat ini Marini sedang dekat dengan salah satu pemain bulu tangkis nasional yang kebetulan rumah tangganya sedang goyah. Apa ya? Enggak, aku juga bingung ya. Aku sumpah demi Allah aku juga kenal sama orang aja enggak. Dan baru kali ini aja aku kaget loh sumpah. Nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Dan saya juga minta doa restunya kepada teman-teman pers. Sampai detik ini rumah tangga saya tuh masih adem-adem ayem aja. Jangan sampai gara-gara kalian ini ntar jadinya orang jadi tanggapannya apalagi orang kenal aja enggak. Pemain ini kali apa namanya bola bekel. Seperti kata pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Bagaimana gosip ini bisa muncul yang secara kebetulan kamu juga jarang ditemani oleh sang suami jika sedang pergi ke acara-acara resmi? Dan bagaimana sih tanggapan suami jika mendengar gosip ini? Ya, namanya dalam kehidupan ya Mas ya. Yang penting kita kan dekat sama yang di atas. Kalau misalnya ada masalah dan kejadian-kejadian yang dialami oleh teman-teman artis itu menjadi bahan diskusi antara saya sama suami gitu. Karena kalau dilihat-lihat kan ya juga ya, kalau lihat perkawinan di Ati Oktavia, Pangestu itu kan 20 tahun, terus kayak Mbak Widiawati, itu jadi panutan kita dan kedua orang tua saya sampai sekarang udah 35 tahun masih menikah bersama-sama, itu menjadi panutan saya dan itu kan alangkah indahnya. Sudah lama. Masa sih kamu tidak kenal dengan pemain bulu tangkis terkenal itu? Yang katanya teman lama kamu yang berinisial RS itu? Enggak, kenal kan kayak Ricky Subagja, siapa lagi pemain bulu tangkis ya banyak. Sumpah loh demi Allah. Nggak boleh, jangan lah Mas. RCTI menggelar kontes kecantikan tingkat ASEAN. Imelda Francisca, peserta dari Indonesia, bersaing dengan 8 peserta dari 8 negara lainnya untuk memperebutkan pemenang utama pada hari Sabtu malam. Imelda Francisca, pemenang kontes kecantikan Miss Indonesia, beradu dengan pemenang kontes kecantikan sejenis di tingkat ASEAN untuk meraih penghargaan bergengsi yaitu Miss Asian. Sebagai wakil dari tuan rumah, Imelda mempunyai banyak peluang sebagai pemenang karena dukungan penonton akan menambah rasa percaya dirinya. Persaingan tentu saja tidaklah mudah, mengingat peserta membawa beban sebagai wakil negara masing-masing.
I'm very happy and I feel very blessed for having this great opportunity to be a part of the ASEAN and to be the ambassador of Goodwill for ASEAN. Well, actually, Indonesia will be my home base, but I will not be staying in Indonesia because I will have to travel around the ASEAN region, not only in Indonesia. I will be visiting Vietnam, Cambodia, Laos, Singapore, Myanmar, and all the rest of the ASEAN countries. So this will be my home base, but I'll be going around. Jakarta Convention Center sebagai lokasi kontes menjadi saksi bisu siapa yang bakal dinobatkan sebagai Miss Asian. Melihat peserta lain yang kemampuannya di atas rata-rata, adakah keyakinan bahwa dirinya dapat menyisihkan peserta lain? Tibalah saat yang dinanti-nanti. Tidak hanya ke-8 wanita yang telah mencoba untuk memberikan yang terbaik atas nama negaranya masing-masing, tetapi juga para pendukung mereka. Akhirnya terpilihlah Miss Asian untuk pertama kalinya. Dan keharuan pun tampak menyelimuti kebahagiaan semua orang yang berada di dalam plenary hall Sabtu lalu. To be honest, I was hoping, but I was not expectant because all the women who are with me are highly competent, very beautiful and very intelligent as well. And since we've become friends, it's so hard, because all of us we want to wish each other the best. So like I said before, I'm already happy whatever the outcome is. I feel very blessed and I already feel like a winner because I've met all these wonderful women. Akankah tahun depan akan diadakan acara sejenis? Saya sih senang sekali kita bisa kerja dan melakukan bersama-sama rekan-rekan kerja RCTI, kemudian juga The Miss ASEAN, ya. Jadi semuanya kita melakukannya dengan baik. Pemirsa, sudah pasti Anda masih bersama kami, Kabar-Kabar Minggu saat ini. Jangan sampai Anda menyesal karena ketinggalan kabar yang sudah Anda tunggu-tunggu. Sebagai seorang selebritis, hidup Mastur kini tidak lagi setenang dulu. Sejak namanya dikenal orang lewat sinetron gerhana, seperti Mandra Sang Kakak, Mastur pun mulai menghadapi banyak cerita suka dan duka. Cerita yang belakangan mengisi hari Mastur memang bukan cerita manis, bahkan cenderung mengganggu ketentraman kehidupan rumah tangganya. Ia dikabarkan telah menghamili kekasih gelapnya, seorang mantan model bernama Anti Febianti. Atas perbuatannya itu, Mastur pun dikejar pertanggungjawaban oleh sang kekasih yang dikenalnya di sebuah lokasi syuting. Tidak puas hanya berbagi masalah dengan Mastur seorang, Anti pun memutuskan untuk menggelar acara temu wartawan untuk menyelesaikan persoalannya dengan Mastur. Sayangnya Anti yang hadir bersama kuasa hukumnya terkesan enggan untuk berbicara gamblang. Ia hanya mengungkapkan niatnya untuk menuntut pertanggungjawaban Mastur yang berjanji akan menikahinya. Bercanda, bilang aja kalau Ya mungkin nggak tahu ya dia serius atau bercanda atau tapi saya tanggapin serius ya. Kalau hamil atau enggak saya nanti aja kita lihat ya. Saya belum di lab. Lebih jauh mengenai persoalan apa yang membuatnya begitu bersikeras menuntut pertanggungjawaban Mastur, Anti terkesan enggan menjelaskan. Sikapnya yang berlari-lari dari pertanyaan serta keengganannya untuk menjernihkan persoalan membuat tuntutan Anti terkesan omong kosong belaka. Tidak heran kalau akhirnya ia disebut sengaja mencari-cari persoalan untuk membuat sensasi semata. Lagi-lagi Anti tidak kuasa untuk menjelaskan. Kejujuran dia. Aturan lah. kejujuran dia aja. Di media banyak dia membantah. Di media banyak dia bilang membantah. Nggak kenal. Ya dia tahu sendiri lah. Dia bohong kalau dia nggak kenal saya, dia bohong ya. Ia justru mengalihkan persoalan dengan memperkarakan Herda, istri Mastur, yang dianggapnya telah melakukan tindakan tidak menyenangkan dengan mengirimkan kata-kata penghinaan lewat pesan singkat di telepon genggam. Jadi ada SMS juga yang kurang enak sama istrinya. Mungkin itu nanti akan saya lanjutkan. Ya dia mengatai saya ya. Itu. Dia depan, Mbak. Nggak apa-apa. Ya nanti kita tunjukkan aja ya nanti. Saya nggak merasa merebut ya. Saya nggak merasa merebut. Persoalan dengan Anti yang kian tidak jelas itu tentu saja membingungkan Mastur dan Herda, istrinya. Setelah menuntut untuk dinikahi dengan alasan yang tidak jelas, Anti tiba-tiba berniat menuntut Herda yang mengirimkan SMS tidak sedap karena menganggap Anti telah mengganggu keluarganya. Nggak pernah nih, saya nggak pernah ngelabrak yang namanya Anti ini, nggak pernah. Soalnya kenal apa sih, Bang Matu juga nggak kenal, kita juga nggak kenal siapa yang dilabrak. Kita tahu namanya baru ini.
Sedangkan nomornya aja kita nggak tahu yang mana gitu, nomor handphone gitu. Kita bingung juga. Makanya bingung kalau ditanya begitu gitu. Mengenai hubungan Mastur dengan Anti Febianti, Herda